Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk hari baru ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon penyertaan-Mu agar kami benar dalam memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 24 ayat 12. Saya akan membacakannya untuk kita. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah kasih yang dingin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjawab pertanyaan murid-muridnya tentang kesudahan dunia, selain menasehati murid-murid agar jangan gelisah, Yesus juga menasehati mereka agar waspada dari para penyesat, karena akan ada banyak orang mengatasnamakan ajaran Yesus, padahal yang disampaikan adalah ajaran sesat. Akan ada berbagai malapetaka, perang, kelaparan, bencana alam. Akan ada banyak orang yang murtad, saling membenci. Ya, kedurhakaan manusia yang bertambah banyak itu akan mengakibatkan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih yang dingin ibarat kasih yang hanya sampai di bibir saja, hanya kata-kata sebatas slogan, hanya dalam nyanyian saja. Kasih yang tidak dinyatakan, atau bila dinyatakan tanpa ada ketulusan hati, serba kepura-puraan, karena sesungguhnya manusia hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Segala perbuatan, segala keputusan yang diambil dipengaruhi akan cinta kepada diri sendiri, bukan berdasarkan cinta kasih Kristus. Memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan persembahan yang besar nilainya, seolah berlaku adil kepada orang lain. Bila direnungkan secara jujur, ternyata semua itu dilakukan hanyalah untuk mencari nama belaka, untuk kesombongan diri, atau bahkan memiliki maksud-maksud tertentu untuk kepentingan pribadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, seharusnya lah kasih Kristus benar-benar tinggal di dalam diri kita. Adanya kasih Kristus akan mengikis ego yang ada di dalam diri kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang tulus hati. Tidak ada kesombongan, tidak ada kecemburuan, tidak ada iri hati, memiliki kesabaran, mau mengampuni dan bersikap adil. Tidak lagi berpusat kepada kepentingan dan kesenangan diri sendiri saat membuat keputusan. Bahkan dengan kasih yang sesungguhnya, kita sebagai orang Kristen akan mampu melihat masalah orang lain sebagai masalah kita, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang yang susah sengsara. Ada banyak orang yang susah sengsara di sekitar kita, baik yang menderita kekurangan, bahkan menderita sakit penyakit. Dengan kasih Kristus, kita akan mampu memandang penderitaan itu menjadi persoalan kita, memampukan kita untuk saling bertolong-tolongan, mewujudkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, di mana kita bisa menjadi solusi bagi orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
sebagai orang Kristen, memiliki kasih yang digerakkan cinta kasih kepada Tuhan sangat penting. Itulah kasih yang sebenarnya, yang merupakan buah roh yang wajib dimiliki semua orang Kristen. Buah roh yang dihasilkan karena ada Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Orang yang tidak di dalam Kristus tidak mungkin mampu menyatakan kasih. Waspadalah, jangan sampai hanya memiliki kasih yang dingin, tetapi baiklah kita kobarkan kasih yang sesungguhnya itu kepada sesama. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon, mampukanlah kami untuk memiliki kasih yang digerakkan cinta kasih kepada Tuhan. Biarlah kami dapat menyatakan kasih itu di setiap aspek kehidupan, bahkan senantiasa mengobarkannya kepada sesama. Kami juga menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini. Biarlah nama-Mu senantiasa dimuliakan di dalam setiap tindak tanduk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.